Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas surah Al-Balad. Kita akan membahas beberapa hukum tajwid yang ada di surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Jika kita menemukan tanda seperti ini, maka itu harus kita baca panjang 6 harokat, disebut dengan mad jaiz munfasil. Kita ulangi sekali lagi. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Perhatikan nun sukun berjumpa dengan huruf ta, maka hukumnya ikhfa. Harus kita samakan, kemudian didengungkan 2 harokat. Wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Perhatikan huruf tanwin berjumpa dengan huruf wa, maka hukumnya idgham bi gunnah. Harus kita dengungkan 2 harokat. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Perhatikan huruf dal, ketika dia diwaqafkan maka huruf dal berubah menjadi harokat sukun. Ketika dia harokat sukun, maka harus kita pantulkan, disebut dengan qalqalah. Ketika qalqalah berada di akhir kalimat, maka disebut qalqalah kubra. Harus kita besarkan pantulannya. Kita ulangi sekali lagi. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Perhatikan, sama di ujung ayat ada huruf dal. Ketika dia di akhir maka berubah menjadi sukun, dan ketika dia sukun maka harus kita pantulkan. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Perhatikan tanwin berjumpa dengan huruf lam, maka hukumnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah maknanya kita masukkan huruf lam, kemudian tidak kita dengungkan. Tidak boleh didengungkan, hanya cukup ditekan saja. Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Jika kita berjumpa dengan hukum bacaan seperti ini, ketika dia huruf H ada tanda seperti ini, maka harus kita panjangkan 6 harokat. Disebut hukumnya adalah mad silah tawilah, harus kita panjangkan. Ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain. Perhatikan di ujung ayat ada bacaan ainain, huruf ya mati. Sebelumnya itu hurufnya harokat fathah, maka ini disebut dengan madlin. Madlin itu bacanya harus kita lembutkan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Masih sama, di ujung ayatnya ada ya mati, kemudian huruf sebelumnya harokat fathah, harus dibaca lembut juga. Wa lisanan wa syafatain wa hadainahun
najdain. Perhatikan huruf nun ketika ada tasydid, tanda tasydid seperti ini, maka harus kita dengungkan 2 harokat, disebut gunnah. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Perhatikan di ujung ayat ada huruf ta tamarbutah. Ketika dia diwaqafkan atau berhenti, maka huruf ta tamarbutah berubah menjadi huruf ha yang berharokat sukun. Maka harus kita jelaskan huruf ha-nya, karena huruf ha ini punya sifat yang namanya hamas. Hamas itu mengalirkan udara, harus kedengaran udaranya. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Perhatikan tanda baca seperti ini, harus kita panjangkan 6 harokat. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Perhatikan di huruf yang ada tasydidnya harus kita tekan. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi. Ada huruf sin ketika dia harokat sukun, maka sering kita pantulkan. Itu tidak benar. Seperti dzi masghabah, masghabah kurang tepat. Yang tepatnya harus kita matikan hurufnya. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Perhatikan tanwin berjumpa dengan huruf dza, maka hukumnya ikhfa. Harus kita samarkan bacanya, kemudian kita dengungkan 2 harokat. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Perhatikan huruf ta ketika harokat sukun, maka harus kedengaran desisnya. Maksudnya desis adalah udara yang mengalir, harus kita jelaskan. Au miskinan dza matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Coba kita perhatikan kalimat marhamah. Huruf H itu letaknya di tenggorokan bagian tengah. Harus kita jelaskan anginnya. Angin maksudnya udara yang mengalir, jadi harus kedengaran. Kita ulangi sekali lagi. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Kalau kita berjumpa tanda baca seperti ini, maka harus kita panjangkan 6 harokat. Disebut dengan mad wajib muttasil. Apa perbedaan mad jaiz dengan mad wajib? Coba kita perhatikan sebentar. Kalau dia mad jaiz, mad tabi'i berjumpa dengan huruf alif atau hamzah dalam 2 kalimat. Contohnya seperti kalimat tabbat yada abi. Yada 1 kalimat, abi 1 kalimat. Kalau dia mad wajib, mad tabi'i berjumpa dengan hamzah atau alif dalam 1 kalimat. Contohnya adalah ulaika. Maka harus kita perhatikan. Kalau dia dalam 1 kalimat, maka disebut mad wajib. Kalau dia dalam 2 kalimat, maka disebut mad jaiz. Harus kita perhatikan ya. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim
narum muqsadah. Perhatikan ada tanwin berjumpa dengan huruf mim, maka hukumnya idgham bi gunnah, harus kita dengungkan 2 harokat. Alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim.